Ideologi Pancasila berfungsi menjembatani antara semangat para pendiri bangsa dan generasi sekarang, sekaligus juga menghubungkan atau mempertemukan keyakinan-keyakinan yang berbeda dan kelompok-kelompok yang berbeda agar menjadi dasar bagi bangsa Indonesia di dalam mencapai kesepahaman untuk bertindak bersama. Pertanyaannya, Bapak-bapak, menurut Bapak, bagaimana menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus dengan tidak mengutamakan pendekatan indoktrinasi agar lebih mudah diterima dan diaktualisasikan? Baik, sesuai hasil pengundian, kami persilakan calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto, untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Baik, pertanyaan bagaimana kita menanamkan Pancasila di masyarakat kita tanpa pendekatan indoktrinasi. Menurut pendapat saya, Pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA harus dimasukkan dalam edukasi, bukan indoktrinasi, tapi dalam pendidikan, dalam kurikulum. Baru dengan demikian kita ada pemahaman yang universal yang bisa disepakati, karena ini adalah kesepakatan bangsa. Ini adalah yang menjadikan kita negara merdeka. Jadi generasi penerus harus mengerti dari mana datangnya Republik Indonesia. Walaupun tidak bersifat indoktrinasi, tapi harus bersifat edukatif, harus dimasukkan ke dalam program pendidikan. Seterusnya sampai pendidikan lanjut S1, S2, S3. Ini pandangan saya. Baru dengan demikian kita bisa menanamkan Pancasila di generasi-generasi penerus kita. Dan terutama para pemimpin harus memberi contoh, mempersatukan, menyejukkan, memberi contoh dalam masalah edukasi ini. Dalam memilih orang, tidak boleh mandang suku, agama, ras. Dalam menjalankan politik, harus politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik cari kesalahan, bukan politik cari perbedaan. Terima kasih, Bapak Prabowo Subianto. Waktunya habis. Mohon tenang pendukung Capres 02, nanti ada waktunya sendiri. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo, untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya juga sama, Bapak, 2 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Pancasila adalah kesepakatan para pemimpin bangsa dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dari berbagai daerah, dari berbagai organisasi. Sejarah-sejarah mengenai dirumuskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila ini harus diberikan di dalam pendidikan anak-anak kita sejak, bukan dari TK, sejak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, S2, S3. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan Pancasila ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Anak-anak harus diberitahu
bagaimana bertoleransi, karena kita ini memiliki 714 suku. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana bertoleransi, karena kita ini berbeda-beda agama. Kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari seperti itulah sebetulnya yang ingin terus kita lakukan pendidikan-pendidikan. Dan kita telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi ini harus kekinian, bukan indoktrinasi lagi, harus kekinian. Bisa dilakukan lewat visual-visual baik yang ada di Facebook, baik yang ada di Instagram, baik yang ada di Twitter, dengan cara-cara sehingga relevansi antara Pancasila dan anak-anak muda ini bisa sambung. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, mohon tenang, pendukung Capres 01, mohon tenang. Boleh mohon tenang pendukung Capres 01 karena kita masih akan melanjutkan. Baik, kita lanjutkan kembali. Kini giliran Capres 02 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Capres 01. Waktunya 1,5 menit Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Pak Jokowi yang saya hormati, saya kira dalam hal ini kita sebetulnya pada esensinya tidak jauh berbeda. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah Pak Jokowi faham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Selingkungan saya. Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu. Tapi saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu. Terima kasih. Baik, pendukung Capres 02, mohon tenang karena kita masih melanjutkan. Kami persilakan Pak Jokowi untuk menanggapi. Waktunya sama Bapak, 1,5 menit. Kami persilakan. Saya juga percaya kok Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. Empat setengah tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Tidak saling menghujat, tidak saling menghina, tidak saling meremehkan, tidak saling menjelekkan. Yang itu sekarang ini kita lihat. Saya ngomong apa dan di politikus-politikus kita. Kenapa tidak memberikan contoh-contoh yang baik? Bagaimana sopan santun, tata krama, saling bertoleransi, saling berkawan, saling bersahabat.
Kenapa tidak seperti itu yang kita lakukan? Sehingga contoh kepada anak-anak muda bisa kita Terima kasih berikan Bapak yang Joko baik. Widodo. Waktunya sudah habis. Telah dijawab oleh kedua kandidat pertanyaan dari panelis dengan tema ideologi dan